Halo sahabat Gino, selamat datang di podcast Interaksi. Podcast ini akan mengajak kamu untuk saling interaksi seputar pengembangan diri, keberagaman, dan perdamaian di sekitar kamu. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Gino, terima kasih telah mendengarkan podcast Interaksi. Di podcast kali ini kita akan sama-sama ngebahas mengenai empati dan bagaimana cara menumbuhkan rasa empati dalam diri kita. Bersama narasumber Kak Mifta Sugesti, co-founder The Leader dan kandidat psikolog anak Universitas Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu mempelajari, memahami, dan menebar empati bagi sesama agar kita bisa memahami emosi diri sendiri dan tentunya memahami orang lain. Sebenarnya, empati itu apa sih, Kak? Dan kenapa ada orang-orang yang merasa kesulitan untuk berempati dalam hidupnya? Jadi empati itu dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat memahami perasaan orang lain, apa yang sedang orang lain rasakan, bagaimana perspektif orang lain dalam melihat sesuatu ataupun situasi di mana orang lain sedang mengalami itu ya. Jadi secara umumnya empati itu adalah cara kita untuk memahami dengan mendalam apa yang dirasakan, dilalui, dan dialami oleh orang lain. Kenapa ya ada orang yang kelihatannya bisa berempati dengan mudah, tapi ada juga yang enggak gitu ya. Nah, karena empati itu adalah keahlian, sama seperti memasak, berenang, memahami suatu teks bacaan, ya keahlian itu harus diasah, harus dilatih gitu ya. Emang ada sih orang yang secara langsung, secara naluriah dapat terkoneksi dengan orang lain dengan mudah gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang enggak gitu, jadi harus dilatih secara khusus gitu. Ternyata memang ada orang-orang yang dari lahir itu sudah memiliki kadar empati yang lumayan tinggi dan ada juga orang-orang yang memiliki kadar empati rendah dan harus dilatih gitu ya. Terus bagaimana sih cara sederhana untuk menunjukkan empati dan pada situasi seperti apa biasanya nih Kak? Kita biasanya menunjukkan empati di saat orang lain merasakan kesulitan, tekanan, emosi ataupun menghadapi masalah gitu ya. Karena ketika orang lain itu suffer, ketika orang lain mendapat musibah, dia butuh dukungan dan disitulah empati sangat dapat membantu orang lain dalam menghadapi dan melalui masalahnya dengan sehat gitu. Empati adalah salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan sesama manusia agar dapat melewati cobaan hidup. Oke, berarti ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin salah satunya dengan melihat lebih detail hal-hal kecil di sekitar kita ya. Dan untuk selanjutnya nih Kak, apakah empati bisa dilatih? Dan bagaimana cara kita untuk mendorong diri agar mempunyai rasa empati? Apakah empati bisa dilatih? Tentu saja bisa. Kan tadi sudah dibilang bahwa seperti empati itu adalah skill, adalah keahlian, kemampuan seperti memasak. Itu memang harus dilatih gitu kan. Gimana sih cara ngelatihnya? Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa ada banyak orang di luar sana dengan berbagai macam lifestyle, perspektif, kepercayaan, prinsip, dan lain-lain. Nah, untuk bisa memahami bagaimana sih orang-orang kok berpikirnya beda-beda ya, kita harus berbicara kepada mereka. Kita harus berteman dengan banyak orang. Kita perlu ngobrol, kita perlu bertukar pendapat agar lebih memahami. Oh, ternyata dia berpikir begini karena dia begini. Ternyata dia merasakan ini karena dia begini gitu. Dengan mengobrol juga kita jadi memperluas pandangan dan perspektif. Dari jawaban Kak Mita barusan, kita jadi tahu bahwa ternyata empati itu bisa dilatih. Dan kita jadi jangan sembarangan bilang kayak, aku tuh emang gini, gak peka, gak pedulian orangnya. Karena semua itu memang bisa dilatih asal kita mau mencoba ya gitu ya Kak ya. Dan terus Kak, berbicara tentang konsep diri, sebenarnya kenapa sih kita harus mampu mengenal diri kita sendiri?
Dan kalau kita nggak mengenal diri sendiri itu efeknya apa buat kita? Kenapa kita harus mengenal diri sendiri? Ya iyalah, misalnya kamu mau milih pasangan nih, perlu nggak ya mengenal siapa pasangan kamu? Kira-kira apa sih bahayanya kalau kamu nggak kenal siapa pasangan kamu? Nah, hal yang sama itu applied ke kita. Gimana kita mau merawat diri kita, mau menentukan arah hidup kita, mau memprioritaskan apa dalam hidup ini, kalau kita nggak tahu siapa diri kita, apa kebutuhan kita, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita inginkan. Masa iya hidup kita itu bakal disetir terus sama orang-orang di luar dari diri kita gitu, karena simply kita nggak tahu apa yang kita mau. Bahaya banget loh. Jadi kita perlu tahu ya apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Supaya bisa melalui hari dengan lebih mudah. Nah Kak Mita, kalau tadi kita udah bahas tentang kenapa kita harus mampu mengenal diri sendiri dan apa akibatnya kalau kita nggak kenal. Selanjutnya nih Kak, bagaimana sih cara kita mengelola emosi dan bagaimana cara kita merilis emosi secara positif? Bagaimana cara mengelola emosi? Sebelum kita bicara tentang mengelola, mungkin yang perlu kita pahami adalah apa saja sih emosi yang tersedia. Nah, ketika kita tahu nih, aware ada emosi apa aja ya, kita akan jadi paham nih sensasinya di saya kalau saya merasakan emosi sedih misalnya, itu apa, kenapa, kapan, pada saat apa biasanya saya merasakan emosi tersebut. Cara yang paling sehat adalah yang pertama, pastikan cara tersebut tidak menyakiti orang lain. Cara tersebut tidak menyakiti diri sendiri. Cara tersebut tidak mengganggu fungsi hidup sehari-hari. Biarkan aja emosi-emosi itu datang, observe, karena itu bagian dari menjadi manusia gitu. Gak apa-apa loh cowok nangis, it's okay. Gak apa-apa loh cewek marah, it's okay. Itu adalah hal yang Tuhan ciptakan sebagai bagian dari manusia. Oke, jadi pahami dulu apa yang sedang terjadi pada diri, lalu validasi emosi itu untuk menemukan jalan keluarnya ya. Dan biasa nih Kak ya, kalau misalnya kita udah usia 20-an, itu tuh bakal sering keluar kata-kata kayak, aku lagi quarter life crisis nih. Nah, jadi sebenarnya apa sih quarter life crisis dan bagaimana cara kita menghadapi si quarter life crisis ini gitu? Quarter life crisis itu adalah masalah yang umumnya dihadapi oleh individu yang usianya 20-an sampai awal 30-an. Umumnya itu terjadi karena ada tuntutan nih, tuntutan perkembangan, tuntutan sosial yang dirasa sangat besar dan gak sesuai dengan kapasitas si individu itu tersebut. Misalnya, kita di usia 20 tahunan itu mulai dituntut untuk mandiri secara finansial. Tapi kok ya kenyataannya lapangan pekerjaan sulit, terus lamar kesana kesini gak diterima. Nah, karena ada gap nih antara tuntutan sama kemampuan dan sumber daya yang kita miliki, makanya kita jadi merasa, kok aku kayaknya gagal gitu. Kok kayaknya aku gak mampu. Cara menghadapi quarter life crisis itu gimana? Yang pertama, kenali dulu siapa diri kamu. Mudah untuk kita terbawa dengan demand-demand dan ekspektasi orang ketika kita tidak tahu siapa diri kita. Yang kedua, kenali dulu potensi diri kamu apa. Tahu potensi, kita akan lebih mudah untuk berdaya. Ketika kita berdaya, otomatis sumber daya kita meningkat. Ketika sumber daya meningkat, kita umumnya jadi lebih bisa menjawab tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada kita. Terus perkokoh juga social support kita gitu ya. Lingkari diri kita dengan orang-orang yang sehat, bukan dengan orang-orang yang toksik yang cuman bisa aja julid-julid aja, malah bikin kita semakin terpuruk. Wah, seru banget pembahasan kita kali ini bareng Kak Mita di podcast Interaksi Menebar Empati. Kak Mita, makasih banget udah mau jadi narasumber kita di podcast ini. Dan rasa-rasanya kita jadi lebih tahu bahwa ternyata empati itu bisa dilatih dan kita mau mencoba untuk mengatur emosi dengan lebih baik. Dan terkhusus buat yang mendengar ini Kak Mita, semoga mereka bisa memahami diri dan mengenal konsep diri dengan lebih baik ya. See you next time di podcast interaksi lainnya.